Tujuan kita mempelajari reproduksi pada hewan ini supaya kita tahu jenis-jenis reproduksi pada hewan itu apa dan kita mampu menjelaskannya. Ya, nah ya, itu. Nah, ada yang tahu apa itu reproduksi? Pada Kementerian Reproduksi ada yang tahu? Ya. Nah, reproduksi itu cara supaya populasinya tetap ada. Populasinya tetap terjaga. Nah, ada yang tahu berapa jenis reproduksi pada Saya yaitu apa? seksual dan aseksual. Ya, seksual dan aseksual. Apa itu aseksual? Secara kawin. Betul, secara kawin. Kalau seksual Tidak kawin. tidak kawin atau tidak melalui fertilisasi. Fertilisasi itu bahasa apa? Itu bahasa biologinya secara kawin. Nah, yang seksual ini juga terbagi kepada beberapa jenis. Ada yang tahu? Iya. Iya, apa saja? Nggak tahu, nah. Yang pertama itu ada ovipar. Yang kedua itu ada apa? Ayo, vivipar. Yang ketiga apa? Ovipar. Betul, ovipar. Baca mana? Baca-baca dulu. Baca itu. Ada yang tahu ini apa? Ovipar? Coba pernah soalnya dong. Ya ini juga baca ibu. Apa adik tadi? Bertemu ibu. Iya, dengan cara bertelur. Nah, apa yang kita temukan di kehidupan sehari-hari? Ah, hewan yang bertelur ini banyak kan tidak banyak. Contohnya biawak, buaya, bebek, ular. Nah, kalau yang vivipar apa? Beranak. Nah, di contoh hewan yang beranak itu apa ya? Kencing. Anjing sih beranak ya. Kaca itu. Ibu tidak boleh berkata kasar. Itu kan namanya hewan. Nah, kalau kita di biologi harus diapakan tidak gajah, kucing, monyet, iya monyet. Pokoknya monyet yang berinya. Ini biasanya hewan yang besar yang biasanya menyusui. Iya, yang punya kelenjar susu. Ada yang tahu pengertiannya vivipar apa? Hewan yang mana tahu kalian lupa? Kalau yang vivipar apa? Oh, kok vivipar apa? Contohnya apa? Ular. Apa ya contohnya? Iya, tikus, kuda laut. Apa lagi? Lumba-lumba itu dia termasuk ke vivipar. Paham kan? Paham yang seksual. Mana penghapus kita? Ibu di mana Mana penghapus? Ibu, juga ibu bisa.
itu ada yang membentuk tunas. Yang kedua itu ada yang fragmentasi. Nah, yang proses ini ada yang ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada yang membentuk tunas. Nah, dia itu membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Contohnya itu ada pada hewan juga SP, ubur-ubur pada ubur-ubur yang jenisnya kalau nggak salah itu apa? Aurelia SP. Nah, yang ketiga itu ada fragmentasi. Ada yang tahu fragmentasi itu apa? Nah, itu pemotongan. Jadi yang intinya itu memotong kayak membelah diri tahu? Dia membelah diri dengan cara membelah diri supaya menentukannya. Contohnya ada yang tahu apa? Amoeba, cacing, ular itu nanti masuk kepada yang seksual. Kalau cicak ini Cicak juga, cicak nanti masuknya ke yang seksual kan dia tahu. Tapi kan kalau ekornya patah dia nggak tumbuh hewan baru lagi kan. Tapi kan kita dari katanya ekornya itu kalau menciptakan organisme baru. Kalau dia ini misalnya dia potong kayak ekornya gitu kan, terus dari potongan ekornya itu dia menciptakan organisme baru yang membentuk yang sempurna. Kalau kita kan cuma potong gitu aja kan, cuma untuk melindungi dirinya sendiri kan. Nah, kalau yang parthenogenesis ada yang tahu? Nah, parthenogenesis ini adalah apa? Ayo, apa nggak bacotan malam bukunya? Cara pacar ya kamu. Nah, parthenogenesis ini adalah peristiwa perkembangbiakan sel betina yang tidak membutuhkan kandungan dari jantan. Contohnya itu ada pada lebah. Lebah. Lebah kan bisa berkembang biak tanpa dibuahkan, tapi dia masih kayak nggak secara langsung fertilisasi kan. Nah itu karena ibu kasih kalian tugas kelompok untuk 2 kelompok. Berapa kita punya? 36 kan? Untuk satu orang itu 6 kelompok, satu kelompok itu 6 orang. Nah, di situ kalian jelaskan lagi yang dijelaskan tentang reproduksi pada. Terus nanti kalian salah satu dari kelompok kalian nanti ke depan untuk mempresentasikannya. Paham? Sekarang ya. Siap nak? kalau saya biasanya gitu. Nah, maju nak. Kelompok berapa? Ya. Jelaskan ke teman-temannya ya. Ya. Baik.